Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, luar biasa ya Pak. Umur 70 tapi masih eksis. Karena kata Nabi, wa aqalluhum man yujawiz zalik, dan sangat sedikit yang dilebihkan umur umat Muhammad itu, umur umatku kata Nabi, daripada 70 tahun. Berarti Bapak udah ring terakhir 70. Enggak, wa aqalluhum man yujawiz zalik, dan sangat sedikit. Mudah-mudahan nanti lebih ya Pak, terus bisa beribadah. Baik. Ini Bapak luar biasa sekali. Begini, yang pertama, kayak mana lah Pak Ustadz? Dia kan cacat lah, mungkin nggak ada jempolnya, tangan atau kaki. Dia menggunakan sarung tangan. Kalau alasannya karena cacat, itu nggak bisa Pak. Kenapa mesti dia pakai kaos kaki? Apakah kudis? Apakah maaf cakapnya dia bisa mengotori tempat sholat? Kan tidak. Orang memang udah nggak ada jempolnya. Kalau karena malu di hadapan Allah Ta'ala itu, kita memang malu kalau nggak sholat. Bukan karena cacat. Kecuali dia kudis Pak. Maaf cakapnya kudisnya itu dah. Kalau nanti misalnya nggak dipakai alas, kotor sejadah itu bisa najis. Nah, model seperti itu. Itu satu. Yang kedua, memang ada satu pendapat, ada juga orang sholatnya sehat, kakinya pakai kaos kaki dia. Mungkin demam. Tapi yang terbaik kita lah, kalau tidak ada alasan yang memang uzur syar'i, untuk apa? Biasa saja. Karena memang terbuka kan kaki kita dan tangan kita. Nah itu Pak, itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, merem. Nah makanya kan kita dianjurkan juga kalau sholat itu, gunakan pakaian yang terbaik. Kayak mana pakaian yang terbaik? Yang nggak mengganggu orang lain. Lah pula kalau Ronaldo, Messi, itu mending kalau kamput. Yang gambar kambing itu. Betul nggak Pak? Allahu Akbar. Kamput, katanya kan enggak. Nah, satu pendapat mengatakan kan makruh kalau memejamkan mata. Kenapa bisa makruh memejamkan mata? Karena kan salah satu kita untuk menambah kekhusyukan itu kan, yang pertama rukun sholat itu 13. Ada yang mengatakan 13 di luar tumakninah, ditambah tumakninah kan naik lagi itu berbeda. Kita bilang 13 lah secara umum dulu, biar gampang-gampang saja. Dari yang 13 perkara itu kan takluk kepada 3 sifat. Yang pertama ada rukun qauli, fi'li dan qalbi. Kalau rukun qauli takluk kepada sifat sama. Apa yang kita baca kita kan dengar. Makanya kalau baca Fatihah itu sebaik-baiknya jangan cuma dalam hati saja. Bacalah seolah-olah terdengar ke telinga kita kalau sholat zuhur, asar. Tapi kalau maghrib, isya, subuh kan jahar tuh. Kan itu kita jelas tuh bacaannya Pak. Tuh. Yang kedua, rukun fi'li takluk kepada sifat basor. Apa yang kita lihat kan kita tahu, kita buat. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kita kan tahu itu Pak. Makanya kalau kita sholat tadi itu dianjurkan untuk membantu kekhusyukan kita itu, pandanglah ke arah satu titik, ke arah tempat sujud kita itu. Tapi Pak, sejadahnya gambar pohon kurma, terbayangnya kebun sawit yang dininjau orang. Makanya ada juga sebagian masjid tuh Pak Haji dialas dengan kain yang polos, supaya membantu kekhusyukan. Itu pun belum bisa 100% Pak, tapi paling tidak. Nah pertanyaannya, kalau dia merem, kadang bilang makruh. Kayak mana pula bisa makruh merem Pak? Kan ada juga aku merem tambah khusyuk Pak. Tenang. Merem yang makruh itu bagaimana? Kalau yang merem suka turu. Karena nama adalah asal astuti, asal tunduk, turu. Makanya dianjurkan jangan merem. Tapi pula kalau terganggu kita Pak, dengan baju dia, dengan sarung dia kan seperti itu. Tapi jangan sengaja ditengok sarung orang. Kadang kita juga yang salah kan? Ditengoknya, kalau tertengok nggak jangan jadi masalah. Tapi kalau bisa nggak usah merem, pandang ke arah tempat sujud kita. Nah itu dia Pak. Tapi kalau pun dengan merem Bapak bisa tenang, silakan saja. Itu kan yang makruh itu kan kalau merem dia tidur, ngantuk dia Pak. Nah itu saya rasa begitu Pak. Nah, jadi kalau bisa besok kita sholat itu gunakan pakaian yang terbaik. Kalau yang bergambar-gambar tuh, kalau kata Habib Syekh itu nggak usah dulu lah. Nanti terganggu orang. Ada lagi kaos yang sekarang, mampus lu. Betul nggak Pak? Serem kita Pak. Di mana? Di tebing tuh kejadian sholat. Itu dia pakai kaos gambar harimau itu Pak. Aku di belakangnya. Kan yang 3D baju model apa namanya itu. Kalau bisa gunakan yang terbaik. Makanya Rasul tuh menganjurkan. Nabi kan suka kali baju putih. Pakaian Rasulullah. Kita kan kayaknya untuk mencontoh itu,
Untuk baju putih terus, ada yang bisa, ada yang belum. Tapi paling tidak gunakan pakaian yang terbaik, Pak. Itu saja. Kalau macam baju Bapak ini bagus, orang nggak ada bacaannya kok. Nggak terganggu. Tapi janganlah pula, nanti tersinggung YouTubers, dia ada bacaannya kan gitu di belakang. Satgas, perompinya. Jangan sengaja dibaca, itu bukan urusan kita. Arak, itu satu. Itu ya Pak, lebih kurang minta izin. Dari Pak Endro, begini Pak Endro, apakah keimanan seseorang itu berbeda? Iman itu satu Pak Endro, tapi kadarnya yang berbeda. Kalau enggak, kenapa Allah bilang untuk mukhlisin? Hah? Mukhlisin itu bagaimana Pak? Orang ikhlas loh. Apakah kita bisa sampai ke tingkatan mukhlisin? Insya Allah. Nggak usah jauh-jauh. Yang mana mukhlisin itu? Kita kan bisa tonton di TV aja dah Pak. Lihat aja lah. Saya kasih contoh. Dulu Al-Maghfurullah Buya Hamka di penjara nulis tafsir namanya Al-Azhar. Di penjara bisa nulis. Penjara itu kan nggak enak Pak. Tapi kok bisa nulis ya? Itu contoh potret. Kalau nanti saya buat contoh yang sekarang ribut lagi nanti kan Pak. Udah contoh yang dulu saja. Dia bahagia Pak. Dia tenang. Baca dalam surah Yusuf. Ya, waktu Yusuf difitnah oleh Zulaiha. Kalau memang penjara lebih baik untukku ya Allah, dia bilang, daripada yang fitnah begini, itu lebih tenang untukku ya Allah. Lihat bagaimana dia mendapatkan ilham waktu itu dalam kurungan. Sehingga dia meramal, mentakwil tukang minum dan tukang ngasih makan raja. Kan jelas itu. Nah, mukhlisin Pak. Jadi untuk mencapai tingkat mukhlisin itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Mohon maaf nih Pak. Dan mudah-mudahan saudara saya lah dari jamaah tabligh ini mudah-mudahan bisa sampai ke tingkat mukhlisin. Walaupun dicaci maki orang, difitnah orang, dibilang katanya kiblatnya India ya Pak ya. Tapi ya sudahlah Pak, jalani saja. Yang penting untuk menebarkan. Pak Kades juga bisa jadi mukhlisin. Kenapa? Itu tingkat Pak. Memang berbeda. Iman itu sama Pak. Sujud rukuk kepada Allah. Tapi kadarnya yang berbeda. Jadi dari mana kita nampak itu? Dari perilaku dan tingkah lakunya. Itu kita tahu Pak. Jelas ya Pak Endro ya? Jelas berbeda Pak. Mudah-mudahan kita yang hadir nih termasuklah nih. Itu harapan kita. Jadi untuk mukhlisin itu bagaimana dengan ibadah kita? Pilkades, ini mohon maaf Pak, ini contoh nih. Karena masjid itu dia sumbanglah apa? Mic. Kalah, ya ambeknya balik. Jadi gue bilang, Bu, Pak, apa Pak Ustadz? Lu mana mic-nya? Diambil meneh, oh alah. Contoh mukhlisin. Ya, kalau udah mukhlisin. Ada Pak, kadar iman yang itu sekarang? Ada. Boleh kita tonton, boleh kita lihat Pak. Ada. Yang betul-betul tingkat mukhlisin seperti apa? Ada. Ada nggak ulama kita? Ada. Kenapa bisa sampai ke makom itu? Luar biasa Pak. Bagaimana dengan hasil ibadahnya? Dan Pak Endro juga bisa sampai ke situ. Dengan bagaimana mendawamkan, melazimkan ibadah. Kan kita menjaga dua hubungan. Satu kepada Allah, satu dengan sesama manusia. Nah itu saya rasa Pak Endro. Saya rasa Pak Haji, begitu ya protokol. Gimana Ustaz Endro?